dengan modus investasi. Kita di sini tidak menolak investasi, tapi kita menolak investasi yang merampas ruang hidup rakyat, menolak investasi yang merampas tanah rakyat, menolak investasi yang merampas kebebasan rakyat. Ingat saudara-saudaraku, tanah itu fungsi sosial. Karena di atas tanah tersebutlah setiap individu, setiap manusia beribadah kepada Tuhannya Sang Pencipta. Tapi ketika tanah itu dirampas, maka jawabannya adalah lawan sampai rakyat yang menang. Bentuk penjajahan dengan modus investasi. Padahal sejarah sudah mencatat, sejarah bangsa kita sudah mencatat, VOC datang ke negara kita itu dengan investasi. Modus awalnya berdagang, setelah itu sewa tanah, membangun perkebunan. Setelah perkebunan, maka yang terjadi adalah pengusiran dan pembantaian rakyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang di sini semata-mata untuk menunjukkan bahwa Rocky Gerung tidak sendirian. Rocky Gerung adalah kita. Rocky Gerung itu rakyat yang melawan akal sehat. Maka kita hadir ke tempat ini untuk menunjukkan bahwa rakyat juga siap melawan. Benar tidak, Bapak Ibu? Itu yang kita tunjukkan. Apa yang dialami Rocky Gerung, teror yang dialami oleh Rocky Gerung, itu bentuk nyata kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Itu faktanya, Bapak Ibu. Di sini gua juga salut dan menaruh hormat kepada Sekjen PDIP yang membela anggotanya. Memang tugasnya sebagai pemimpin, dia membela kebebasan berekspresi katanya untuk Sinopi. Salut saya dengan Pak Hasto. Memang tugas Bapak untuk membela. Tapi di sini juga gua mengkritik Pak Hasto, mengatakan kalau Pak Hasto bilang apa yang dilakukan oleh Nopi adalah kebebasan berekspresi, maka apa yang diucapkan Rocky Gerung juga itu bentuk kebebasan berekspresi. Seharusnya PDI Perjuangan selaku partai politik besar tidak menggunakan standar ganda. Jangan untuk kadernya diucapkan bahwa itu kebebasan berekspresi, tapi bagi pengkritik malah mendorong, malah ada kadernya yang melakukan teror terhadap manusia. Itu harus ditindak, Pak Hasto. Kader kayak gitu yang merusak partai, kader kayak gitu yang harus dibuang. Itu kritikku kepadamu, Bapak Hasto. Kritikku kepadamu selaku sekjen partai besar yang ingin merawat kebebasan berekspresi. Maka biarkan juga Rocky Gerung berbicara sebebas-bebasnya tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan. Itu kritikku. Jangan gunakan standar ganda. Rakyat jangan lagi dibodoh-bodohi. Jangan kadermu kamu belai, tapi orang lain kau biarkan diteror. Ingat itu Pak Hasto. Di sini juga aku mau menyampaikan kepada Pak Hasto.
bahwa provokator sebenarnya adalah anggota DPR yang melahirkan undang-undang Omnibus Law Jahanam, sehingga rakyat bergerak, sehingga Rocky Gerung mengeluarkan statement seperti bajingan tolol. Itu. Jadi kalau mau ditangkap bapak-bapakku yang terhormat, bapak-bapakku kepolisian, tangkap segera anggota-anggota DPR itu yang telah melahirkan Omnibus Law Jahanam, Omnibus Law biadab. Itulah provokator sebenarnya. Kalau Omnibus Law itu tidak ada, kami ini tak hadir kemari. Rocky Gerung juga nggak diperiksa. Inilah logikanya teman-teman. Dan dampak dari Omnibus Law Jahanam tersebut itu sedang dialami saudara-saudara kita di Rembang. Ketika tanah ulayatnya, ketika kehormatannya mau dirampas paksa dengan penguasa dari Cina Jahanam sana, dengan modus investasi. Kita di sini tidak menolak investasi, tapi kita menolak investasi yang merampas ruang hidup rakyat, menolak investasi yang merampas tanah rakyat, menolak investasi yang merampas kebebasan rakyat. Ingat saudara-saudaraku, tanah itu fungsi sosial. Karena di atas tanah tersebutlah setiap individu, setiap manusia beribadah kepada Tuhannya Sang Pencipta. Tapi ketika tanah itu dirampas, maka jawabannya adalah lawan sampai rakyat yang menang. Saudara-saudaraku semua, ingatlah bahwa kehidupan hanya sekali. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun sebelum kematian itu tiba, maka perjuangkanlah sekeras-kerasnya hak rakyat di negeri ini agar generasi setelah kita tidak lagi merasakan penjajahan itu. Hari ini saudara-saudaraku, bangsa kita sedang dijajah. Bentuk penjajahan dengan modus investasi. Padahal sejarah sudah mencatat, sejarah bangsa kita sudah mencatat, VOC datang ke negara kita itu dengan investasi. Modus awalnya berdagang, setelah itu sewa tanah, membangun perkebunan. Setelah perkebunan, maka yang terjadi adalah pengusiran dan pembantaian rakyat. Dan itulah yang terjadi sekarang di Rempang. Maka itu saudara-saudaraku, aku Niko Silalahi sangat mendukung penuh perjuangan saudara-saudaraku yang ada di Rempang. Jangan takut saudara-saudaraku, paling cuma kita mati kok ketika kita berjuang. Tapi ingatlah pepatah Melayu, lebih baik berkalang tanah daripada tunduk tapi tertindas. Itu prinsip kita saudara-saudaraku. Dan aku mendukung penuh kepada warga Lembang dan seluruh gerakan-gerakan rakyat yang melawan investasi dengan menggusur rakyat sendiri. Dan aku mendukung penuh itu. Dan aku akan terus membantu kalian dengan cara apapun. Dan suara aku akan terus menyuarakan suara
perlawanan rakyat itu. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sekian dariku, Niku Silalahi.